Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang keorganisasian. Di dalam materi keorganisasian ini yang akan saya bahas adalah tentang definisi dari organisasi, kemudian syarat dari organisasi, yang ketiga jenis organisasi, kemudian yang keempat sifat organisasi, kemudian yang kelima adalah macam dari organisasi, kemudian yang keenam tentang bentuk organisasi, kemudian yang ketujuh tentang perangkat organisasi, dan yang kedelapan adalah tentang forum organisasi. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya tentang keorganisasian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang keorganisasian. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang definisi organisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Jadi secara terminologi, organisasi juga adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Jadi bisa kita pahami bahwa mengenai organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja sama dan manajemen organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang syarat dari organisasi, yaitu yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan, yang dimana tujuan itu adalah mengarahkan jalannya organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu harus memiliki sebuah aturan. Aturan yaitu adalah yang dibuat dan untuk memaksa setiap orang yang bergabung di dalam organisasi agar disiplin dan teratur dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dalam organisasi. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya organisasi harus memiliki pengurus. Jadi pengurus adalah yang menggerakkan langkah organisasi sesuai tujuan dan aturan yang ada. Kemudian syarat yang keempat harus memiliki anggota, yang dimana anggota adalah yang digerakkan, bukan dalam artian tidak memiliki hak untuk bertindak ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis organisasi. Yang pertama yaitu formal. Jenis formal yaitu adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dan menjalankan program kerja. Contohnya seperti AD atau ART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah non-formal. Non-formal adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis, seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga, informal adalah organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alamiah. Contohnya seperti rumah tangga. Selanjutnya adalah sifat organisasi, yaitu yang pertama, independen. Independen adalah organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain atau non-struktural dengan organisasi lain. Kemudian yang kedua, yaitu adalah non-independen, adalah organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Selanjutnya macam-macam organisasi. Yang pertama, profit
profit, yaitu organisasi yang mencari keuntungan secara khusus, mencari keuntungan dari segi keuangan. Contohnya seperti PT, koperasi, pertokoan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua non-profit, yaitu adalah organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan seperti Mapala, LPM, Hima Prodi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk organisasi. Yang pertama, untuk bentuk organisasi, yaitu organisasi taktis. Adalah organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan ada ketika ada masalah-masalah tertentu yang dianggap serius. Kemudian yang kedua, organisasi teknis, yaitu adalah organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja. Selanjutnya, perangkat organisasi. Organisasi memiliki perangkat yang jelas, baik itu organisasi taktis maupun organisasi teknis, organisasi formal maupun non-formal. Kemudian perangkat yang pertama adalah perangkat lunak, yang dimana ADART dan aturan sejenis khusus untuk organisasi di bawah naungan negara. Undang-Undang Dasar untuk organisasi kenegaraan. Kemudian yang kedua perangkat keras. Yang pertama mengenai tentang pengurus. Yang pengurus di sini yang dimaksud adalah secara keseluruhan dan tidak dibatasi hanya pada pengurus harian atau pengurus inti organisasi yang menjadi penggerak dalam mencapai kesuksesan dan tidaknya suatu organisasi. Kemudian perangkat keras yang kedua adalah anggota. Anggota yang dimaksud adalah seluruh keseluruhan anggota di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang forum. Yang pertama adalah musyawarah besar atau MUBES. Kemudian juga ada tentang rapat kerja atau raker, kemudian rapat panitia dan rapat anggota serta rapat pengurus. Untuk musyawarah besar atau MUBES, musyawarah yang dimana tempat pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi. Kemudian rapat kerja, yaitu rapat kerja atau raker adalah rapat untuk membahas program kerja dalam satu periode kepengurusan. Kemudian yang ketiga rapat panitia. Rapat panitia yaitu rapat yang dilaksanakan guna membahas proses berlangsungnya kegiatan yang dihadiri oleh jajaran kepanitiaan. Kemudian selanjutnya adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang bisa dihadiri oleh anggota saja, terkecuali diundang. Kemudian rapat pengurus. Untuk rapat pengurus ini adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus harian untuk membahas sejauh mana program kerja dan fungsi kepengurusan yang dilaksanakan oleh pengurus. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat organisasi. Nah, sebuah organisasi tidak hanya harus memiliki tujuan, akan tetapi juga harus memiliki manfaat, terutama bagi anggotanya. Salah satu manfaat yang bisa didapat dari sebuah organisasi adalah membentuk mental individu yang berani dalam mengungkapkan pendapat di depan umum, bertukar pikiran, kerjasama dalam sebuah tim untuk dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah organisasi adalah melatih leadership, memperluas relasi dalam pergaulan, pembelajaran kerja yang sesungguhnya, kemudian pembentukan terhadap karakteristik seseorang, peningkatan terhadap wawasan serta pengetahuan seseorang, kemudian mampu menghadapi segala tekanan yang diberikan, serta mampu mendesain serta menciptakan manajemen waktu. Kemudian teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang Hima Prodi atau himpunan program studi di Uniro. Salah satunya yaitu tentang sistem yang diatur di Hima Prodi di Uniro. Yang pertama adalah kedudukan, yang kedua tentang tugas, kemudian fungsi, hak, tanggung jawab, kemudian struktur, kemudian prosedur pembentukan, pengesahan, masa bakti,
kemudian pemberhentian dan penggantian. Langsung saja kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang kedudukan Hima Prodi. Hima Prodi berkedudukan di tingkat program studi. Hima Prodi membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan atau kokurikuler mahasiswa sesuai dengan program studinya. Nah, berikut tentang tugas dan fungsinya. Hima Prodi bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan program studi. Hima Prodi mempunyai fungsi penunjang eksekutif atau pelaksana dan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan program studi. Kemudian hak dan tanggung jawab. Pengurus Hima Prodi mempunyai hak yang pertama menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan program studi, kemudian mendapat pembinaan, bimbingan dan pendampingan dari pembina. Kemudian Hima Prodi bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan melalui ketua program studi. Hima Prodi bertanggung jawab secara fungsional sesuai AD/ART yang berlaku. Kemudian struktur dari Hima Prodi sesuai dengan AD/ART yang berlaku serta norma-norma di Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban. Kemudian prosedur pembentukan. Dalam prosedur pembentukan Hima Prodi di Universitas PGRI Ronggolawe atau Uniro Tuban ini didasarkan pada AD/ART yang berlaku, aturan, norma, dan etika Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban. Untuk pembentukan Hima Prodi di Universitas PGRI Ronggolawe harus memperhatikan kondisi dan menjaga kondusivitas Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban. Kemudian untuk pengesahan, Ketua Hima Prodi terpilih mengajukan susunan pengurus Hima Prodi kepada dekan melalui Kaprodi untuk mendapatkan pengesahan. Dekan mengesahkan susunan pengurus Hima Prodi dengan surat keputusan. Dekan selanjutnya melantik pengurus Hima Prodi. Kemudian selanjutnya adalah tentang masa bakti, yaitu masa bakti Hima Prodi ada 1 tahun, khusus ketua tidak dapat dipilih lagi. Kemudian pengurus Hima Prodi diberhentikan karena masa baktinya habis, kemudian meninggal dunia atas permintaannya sendiri, kemudian melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Ronggolawe, kemudian tidak melaksanakan tugas secara aktif sebagai pengurus, kemudian tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus, kemudian telah diwisuda atau lulus, kemudian melanggar AD/ART yang berlaku. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, Ketua Hima Prodi dapat melaksanakan penggantian pengurus antar waktu. Dekan menetapkan penggantian pengurus antar waktu dengan surat keputusan melalui ketua program studi masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan tentang keorganisasian, khususnya tentang Hima Prodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi, khususnya PGSD yang ada di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Semoga bermanfaat, selamat bertugas, dan tetap semangat untuk menjadi calon pendidik penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.